Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Ceria Rabu 24 Maret 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas hari baru dan juga setiap kesempatan yang baru yang tersedia bagi kami pada hari ini. Biarlah kami mendasarkan dan mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, memperbaiki tingkah laku kehidupan kami, dan juga senantiasa mendidik kami di dalam kebenaran. Dalam kuasa Roh Tuhan yang kudus yang menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan leksionari, bacaan kita hari ini diambilkan dari kitab Hagai pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, dilanjutkan ayat 20 sampai 23. Kemudian juga akan kita baca Yohanes 12 ayat 34 sampai dengan yang ke-50. Namun di sini akan saya bacakan dari kitab Hagai pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Diberi judul Kemegahan Bait Suci yang Baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Yerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Zozadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Zozadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini setiap orang membutuhkan jaminan dalam banyak hal, sehingga melalui jaminan ataupun apa yang menjamin dalam kehidupannya, seseorang akan merasa aman dan tentram. Itulah nampaknya yang dialami oleh umat Tuhan pada zaman Nabi Hagai. Ketika bait Allah
tanda kehadiran Allah itu masih dalam reruntuhan, dalam keadaan runtuh dan porak-poranda. Bagi umat, termasuk Zerubabel, hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak berpihak pada mereka. Allah tidak hadir dalam hidup mereka. Namun yang menjadi pertanyaan, benarkah demikian? Nampaknya inilah yang diteguhkan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai. Pada ayat yang keempat dan kelima, dikatakan, "Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Zozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ungkapan firman Tuhan pada saat ini, di situ sungguh ditegaskan dan ditegaskan kembali agar umat menguatkan hati mereka untuk memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah keberadaan mereka. Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan dalam rohnya tinggal di tengah-tengah mereka, sehingga Tuhan meneguhkan, janganlah takut, janganlah putus asa. Menghadapi situasi sesulit apapun, dalam kondisi keadaan yang begitu pahit, begitu hancur hati dan porak-poranda kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Allah adalah roh yang berkarya dalam kehidupan umatnya. Dia tetap hadir, Dia ada dalam kehidupan umat milik kepunyaannya, sekalipun tidak kelihatan secara fisik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya dinyatakan melalui Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kehadiran Yesus Kristus dalam karyanya di dunia ini, dalam kematian di kayu salib dan juga pengorbanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata kehadiran Allah yang demikian nyata pun di dalam Yesus Kristus sampai saat ini tidak menjadikan orang serta-merta percaya kepada Allah. Ada banyak halangan, tantangan untuk orang menjadi percaya akan kehadiran dan penyertaan Tuhan, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang lain, termasuk kita semua. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jaminan akan rasa aman dan tentram
di dalam kehidupan setiap orang, setiap kita sesungguhnya adalah ketika dia percaya dan senantiasa menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Di tengah-tengah realitas, kenyataan, pengalaman hidup yang sesulit apapun, bahkan dalam kondisi keadaan yang sudah hancur sekalipun. Dalam situasi itu, kehadiran Tuhan memberikan kekuatan, kehadiran Tuhan memberikan pemulihan, kehadiran Tuhan akan menjadikan kehidupan berpengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui firman-Mu pada saat ini, Tuhan telah memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Firman-Mu yang menyucikan, mengubahkan, dan membenarkan. Firman-Mu yang menghiburkan, meneguhkan, dan menguatkan setiap pribadi kami. Tolong kami hari ini, agar kami menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami memiliki hidup yang senantiasa berpengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.